Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budana Fajrin, mahasiswa Teknik Geodesi ITENAS. Beserta kedua rekan saya, kami akan mencoba untuk mempresentasikan apa itu peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Untuk pembuatan peta itu sendiri ada 4 tujuan. Yang pertama itu menyimpan dan mengkomunikasikan informasi spasial atau keruangan. Yang kedua, membantu suatu pekerjaan, misalnya membuat jalan, saluran irigasi, dan navigasi. Yang ketiga, membantu dalam pembuatan suatu desain wilayah, misalnya perencanaan kompleks pemukiman, jalur hijau, dan kompleks perniagaan. Kemudian yang keempat, analisis data spasial, misalnya identifikasi kawasan rawan banjir. Peta dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, peta berskala besar dengan skalanya yaitu 1/5000 sampai dengan 1/250.000. Kemudian peta berskala medium yaitu skala 1/250.000 sampai dengan 1/500.000. Kemudian ada peta berskala kecil yaitu skalanya 1/500.000 sampai dengan 1/1 juta. Yang kedua, berdasarkan sifat. Yang pertama, ada peta tematik. Peta ini menampilkan informasi kenampakan tertentu. Contohnya, peta penggunaan lahan, peta kepadatan penduduk, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu peta topografi, yaitu peta yang menggambarkan dan menjelaskan permukaan relief bumi dengan garis-garis kontur sebagai penjelasnya. Garis-garis ini menunjukkan permukaan bumi atau perbedaan ketinggian pada suatu tempat, misalnya sungai, jalan, pemukiman, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu peta datar atau peta 2 dimensi. Peta ini seperti pada umumnya seperti pada atlas yang sering kita jumpai. Lalu ada peta digital. Peta ini disajikan dalam bentuk digital seperti yang kita temui pada Google Maps atau software yang lainnya yang bertujuan untuk penunjuk jalan. Lalu ada peta 3 dimensi, yaitu peta yang berbentuk 3 dimensi. Biasanya peta ini disajikan untuk pemetaan suatu gunung. Lalu ada peta foto udara. Berdasarkan namanya, peta ini diambil melalui foto udara. Biasanya peta ini diambil melalui drone. Bentuk dari peta ini yaitu permukaan bumi yang nyata. Lalu ada komponen pada peta. Berikut adalah komponen-komponen yang harus ada pada peta. Yang pertama ada legenda. Legenda pada peta berfungsi untuk menjelaskan mengenai keterangan simbol-simbol yang terdapat pada peta, yang berisi judul peta, skala, arah mata angin, simbol, keterangan pembuat peta, tanggal pembuatan, dan indeks. Yang kedua ada tepi peta atau garis tepi. Adalah sebuah garis untuk membatasi ruang pada peta, biasanya berbentuk persegi 4 yang berisikan koordinat X, Y, atau grid. Lalu lintang bujur atau graticule. Yang ketiga ada muka peta. Peta memiliki simbol-simbol warna, tujuannya untuk menjelaskan keadaan tempat atau objek di permukaan bumi. Misalnya, warna biru untuk perairan, warna coklat untuk pegunungan, dan warna kuning untuk dataran tinggi. Lalu
ada tahapan pembuatan peta. Berikut adalah tahapan penting dalam pembuatan peta. Yang pertama, tahap pencarian dan pengumpulan data. Ada beberapa cara yang bisa digunakan dalam mencari data dan mengumpulkan data. Di antaranya adalah yang pertama, secara langsung. Merupakan pencarian yang dilakukan dengan metode konvensional atau meninjau secara langsung di mana daerah yang akan dijadikan sebagai objek dari peta yang akan dibuat. Bisa juga digunakan dengan fotogrametri atau metode foto udara yang dilakukan dengan memotret kenampakan alam dari atas dengan bantuan pesawat. Lalu ada metode secara tidak langsung, melalui cara mencari data dari peta atau data yang sudah ada sebelumnya. Data yang diperoleh dengan cara ini disebut dengan data sekunder. Sedangkan peta yang digunakan sebagai dasar pembuatan peta disebut sebagai peta dasar. Lalu yang kedua, ada tahap pengolahan data. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan menurut data kuantitatif atau kualitatif. Kemudian dilakukan perhitungan yang lebih rinci. Kemudian data akan diolah dengan menggunakan sistem digital computing dengan software sehingga data tersebut langsung siap untuk disajikan. Lalu yang ketiga, tahap penyajian atau penggambaran data. Merupakan tahap proses pembuatan peta dari peta yang telah diolah dan dilukiskan kepada media. Lalu yang terakhir yaitu tahap penggunaan data. Merupakan tahap yang paling penting dalam proses pembuatan peta, karena tahap ini menentukan baik atau tidaknya suatu peta. Dalam tahapan ini, peta akan diuji apakah peta tersebut dapat dimengerti oleh pengguna atau malah susah untuk dimengerti. Peta yang baik tentunya merupakan peta yang mudah dimengerti dan dipahami oleh pengguna. Selain itu, pengguna juga bisa memberikan respon berupa tanggapan atau kritik agar peta dapat disempurnakan.